Kita kembali ke bahasan tadi Mas, dengan konsep berdoa. Nah itu tadi. Nah, orang kan sekarang kebanyakan Mas, orang berdoa, orang mengingat Sang Pencipta itu kan karena hanya punya keinginan, tujuan, bahkan mengalami kesulitan. Saya ingin tahu dari Mas Yunus, orang berdoa itu baiknya Mas Abdulnya, apakah menunggu ada masalah dulu, ada tujuan dulu baru kita berdoa? Apakah sebisanya Mas? Saya kembalikan pada konsep Jawa ya. Iya. Karena semua akan dikembalikan pada ajaran Jawa yang murni. Dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajiban daripada lebih mengutamakan hak. Itu kalau orang Jawa Mas ya? Nah, kita harus bisa memayu hayuning bawono memayu hayuning diri, maka Tuhan akan memberi tanpa harus kita meminta. Betul. Menurut itu yang diarani nampa tan dijaluk, kuwasa dudu karsa, karsa dudu kuwasa. Tahu maksudnya? Kuwasa tan karsa, kita mempunyai kekuasaan tanpa meminta. Karena apa? Atas kehendak Tuhan. Karsa dudu kuwasa, keinginan kita bukan suatu kekuasaan, karena kekuasaan semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan. Karena ketika orang sekarang itu kan menganggap karsa itu adalah kuasa, enakmu jaluk terus. Iya toh? Tapi kalau orang Jawa yaitu tadi, dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajiban sebelum menentukan mengharapkan hak. Lagi saiki bektine karo Gusti Allah apa? Kok arep njaluk jur njaluk, ya diwenehi wong karo Gusti Allah ki maha pengasih kan gitu. Maha pemurah. Sing ora pemurah kan ayo menungsane. Iya toh, menungsane sing maha angel kan. Ayo menungso ki maha angel, Gusti Allah maha pemurah. Ora? Iya toh? Kenapa seperti itu kan gitu loh. Makanya wong Jawa lebih mengutamakan nampa tan dijaluk. Iya toh. Kuwasa tan karsa, karsa dudu kuwasa. Makanya kita lebih wong Jawa ki eneke mau narima. Ngrumangsani aku urip iki ana sing nguripi. Kita hidup itu ada yang menguasai, ada yang menghidupi. Apa yang tanggung jawab, apa yang kita laksanakan? Hamemayu hayuning diri, hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasama. Hamemayu hayuning sasama ya tidak hanya pada manusia, juga sama hewan, juga sama tumbuhan. Semua apapun yang diciptakan oleh alam semesta ini, termasuk air, tanah, api, angin, angkasa, langit. Kalau nggak ada langit kita mau tinggal di mana? Nggak iso toh, bumi arep manggon ning ndi nek langit kan. Makanya ini dikembalikan pada konsep Jawa. Makanya dibilang sok 500 tahun Bali marang Gomo Budi. Yaitu tadi pasti, Mas, ya? Dasarnya itu tadi Trisula Wido. Trisula Wido itu Tri Kawula Busana, 3 Kawula. Kawula itu yang sifatnya cipta rasa jiwa lan raga, sifatnya penciptaan, pemelihara dan penyempurnaan. Busana itu sebagai sanda busana kita, ageman. Ini darane agama lak busana gitu Mas. Betul Mas. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya dari dalam diri. Agama itu suatu tuntunan. Agama itu apa toh? Kalau orang dulu bedanya agama busana atau agamanya orang dulu dengan sekarang bedanya gini. Orang dulu memahami sesuatu tentang kehidupan dari Topowoning dan Topongkrami,
keweningan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya mempelajari hikmah-hikmah kehidupan dari segala permasalahan kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah cinta, diambil hikmah-hikmah dari pelajaran itu untuk dijadikan sebuah tuntunan hidup dari proses pembelajaran hidup, proses analisa dari perjalanan hidup, proses waktu, akhirnya menjadi suatu ajaran untuk pemeliharaan diri yang disebut ageman. Itu sandangan, busono, itu agamanya orang dahulu seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, yang namanya agama itu suatu penemuan atau pengetahuan dari leluhur dahulu yang mengolah rasa, akhirnya jadi suatu pemahaman untuk anak turun sekarang yang sifatnya instan. Misalkan ada kitab nih, kita belajar ini ayat ini isinya ini, ayat ini isinya ini, dipelajari karena hanya teori, gak ngerti prakteknya, akhirnya apa terjadi? Salah penerimaan maksud dari siloka-siloka yang ada dalam kitab itu. Kitab itu sebenarnya tidak ada yang salah, yang salah itu yang mengartikan dulu. Semua kita baik, mengajarkan tentang kebaikan, cuman yang menerima ini dibelokkan. Nah itu loh. Terus akhirnya disebar-sebar ke estafet. Ini disebar ke ini, isi ngajar ke keliru, diajar ke berikutnya, semakin keliru tambah keliru. Gitu. Akhirnya membudidaya. Sampai sekarang akhirnya timbullah kehancuran dunia. Nah itu konsep Jawa loh ya. Jadi Trisula Busono, Trikawula Busono itu ya namanya Trisula Wido. Itu konsep-konsep yang namanya penciptaan, pemeliharaan, penyempurnaan ilmu sangkan paraning dumadi yang pernah saya bilang dahulu. Jadi ajaran yang akan terwujud di dalam peradaban baru itu adalah ajaran Trikawula Busono, Trisula Wido, yang mengarah pada ajaran budi pekerti luhur. Disebutnya budi, yang namanya budi itu adalah perbuatan yang penuh kasih sayang. Luhur itu kemuliaan, gitu. Perbuatan yang sifatnya mulia, sifatnya memberikan suatu keindahan, kedamaian, itu kan mulia, ya kan? Kasih sayang juga. Nah itu, tapi sekarang udah lari semua dari budaya-budaya seperti itu. Neng kenapa wong Jawa ngilang-ngilangke Jawane, malah sing diakoni ajaran bukan dari Jawa malah diterima. Tapi ajaran yang bener-bener luhur, ora dicerminkan bahwa ini merupakan agama yang ada di Nusantara ini. Piye? Makanya iki lho sing arep ditagih, Mas. Sabda Palo nagih janji itu sing ditagih iki, Mas. Oh, berarti isinya Sabda Palo nagih janji itu ajaran budi luhur ini, Mas. Menagih ajarannya itu. Tapi berdampaknya ning alam. Karena berdampak alam itu apa? Pembersihan. Penetralisir, pemurnian kembali agar orang itu karena gini. Untuk menarik mindset yang sudah terdoktrin itu, alam merupakan pergerakan yang pengaruhi energi-energi dalam fisik dan non fisik setiap manusia, karena manusia ini terlalu mendominasi semua makhluk yang ada di bumi ini, akhirnya rusak gitu. Nah itu kenapa aku dari dulu itu bertanya-tanya, ngopo ya ajaran agama kok orang disebutkan ini ajaran atau agama di bangsa Indonesia ini. Nah enak aku KTP ku status agama kejawen. Keren, Mas ya. Oh iya, Agama kejawen. nah. Kenapa dari Indonesia zaman didirikan Republik Indonesia ini, kenapa Jawa kok tidak dicantumkan sebagai agama? Itu loh,
kok orang terpikir tekan semono, akhirnya apa yang terjadi? Wong Jawa lali Jawani, iya kan? Iya. Itu kayak itu akibatnya, dampak-dampaknya seperti ini. Terus ya terjadi itu akhirnya dampak yaitu tadi akhirnya timbul kayak imperialisme, kapitalisme, ya toh, individualisme, terus dan macam itunya kan karena manusia tidak mempunyai dasar Jawa. Nek wong di dasar Jawa orang bakal kena pengaruh imperialisme, individualisme karena di dalam ajaran ajaran Jawa menuntun tepo saliro, lembah mana, sulumat sulumen selamat, alon-alon waton kelakon. Saiki budaya wis ra enek, Mas. Nggak ada sekarang. Zaman saiki ya apa jenenge? Kalah dhisik ya ajur kan ngono lho. Alon zaman saiki alon-alon ra entuk apa-apa kan ngono. Iya toh? Dari segi itu aja sudah lepas. Ini loh sing arep ditagih karo yang Sabdo Palon gitu. Keluhuran budine ning ngendi? Kan gitu loh. Saiki nyembah banyu, manembah banyu dianggap musyrik. Dikira nyembah berhala. Manembah ning wit dianggap berhala. Diarani syirik. Diajaki syirik. Itu loh. Ya, ini bukan itu. Karena ini suatu ketegasan ya, ini penegasan ya, bukan itu nyalahke ora, karena itu fakta gitu. Dampak terjadi itu karena krisis kemanusiaan, krisis individualisme, identitas diri, krisis moralitas. Jawanya itu bener-bener mbuh ning ngendi kan gitu. Mau dibawa kemana ngono lho. Iya. Mau dibawa kemana itu. Mas, kita berbicara Sabdo Palon, Mas Dinos. Ini banyak yang bertanya-tanya, Mas, tentang perjanjian Sabdo Palon. Sebetulnya, Mas Dinos, apa sih isi dari perjanjian itu? Soalnya kan selama ini kan belum. Dan saya singkatkan itu tadi. Ya. Saya jelaskan pada intinya tadi, pada intinya lah. Nanti kalau dipelajari tentang Sabdo Palon ke belakang apa yang lain itu nanti malah orang nggak fokus. Gitu. Saya sebutkan yang tadi itu kan isi dari serat yang ditagih oleh Sabdo Palon. Betul. Pepestine nusa wis tekan janji. Yang wis jangkep 500 tahun. Jadi sudah saatnya pada jatuh tempo janji itu sendiri, ya, pepestine nusa tekan janji wis jangkep 500 tahun, sudah cukup 500 tahun. Gomo Budi madeg sawiji. Gomo Budi agama budi pekerti Jawa ini madeg sawiji. Sawiji dalam arti satu untuk semuanya. Tanpa pandang ras, tanpa pandang itu keyakinan orang, karena orang Jawa sifatnya fleksibel, universal. Namun konsep-konsepnya itu diajarkan adalah konsep Jawa. Andai saja orang di dunia ini memahami tentang kejawa, yaitu tadi alam nggak akan rusak sampai sekarang, dan sekarang tidak akan terdapat bencana pasti.